wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Biro Sindok Bapak Nana Sutisna, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Bagian, Kepala Subbagian, dan pegawai di lingkungan Setjen DPD RI yang hadir secara fisik maupun secara daring. Yang daring udah banyak juga, Pak. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya kita bisa berkumpul pada hari ini dalam rangka kegiatan knowledge sharing yang merupakan kegiatan perpustakaan yang baru pertama kali diadakan di Sekretariat Jenderal DPD RI. Dengan harapan bisa menambah wawasan dan memberikan pengetahuan untuk kita semuanya. Tema kegiatan hari ini adalah berbagi pengetahuan tentang mobil videografi untuk pegawai di lingkungan Setjen DPD RI dari kita untuk kita bersama. Sebelum memulai acara, marilah kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Mas Ramdan. Kami silakan Mas Ramdan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin, mari sejenak kita berdoa. Semoga acara pada pagi hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Perkenankanlah kami memandu doa sesuai dengan syariat Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram, kami haturkan syukur padamu atas segala nikmat dan hidayah yang Engkau anugerahkan kepada kami. Sehingga pada pagi ini kami dapat berkumpul dalam acara knowledge sharing perpustakaan dengan tema Mobile Videography untuk ASN. Semoga acara ini dapat berlangsung dengan baik dan bermanfaat bagi kami semua. Ya Allah, ya Qawi, ya Alim, jadikanlah kegiatan ini sebagai wasilah keilmuan, penyegar, pembangkit, dan penggugah semangat kami dalam meningkatkan kualitas tugas kami. Ya Allah, ya Fattah, anugerahkanlah kepada kami kesehatan, kekuatan, kecerdasan dalam berpikir, kesungguhan dalam berkarya, keikhlasan dalam bekerja, serta kemudahan dalam segala urusan kami. Ya Allah, ya Ghaffar, ampunilah dosa dan kesalahan kami, orang tua kami, dan para pemimpin kami. Ya Allah, ya Sami, ya Mujib, kabulkanlah setiap permohonan kami. Allahumma gfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ramdan. Untuk selanjutnya, untuk menyingkat waktu, kami silakan dengan hormat Bapak Nana Sutisna, Kepala Biro Sindok, untuk menyampaikan sambutan, arahan, dan sekaligus membuka acara hari ini, Pak. Silakan, Pak. Dorongan nih, wah. Langsungnya besar kalau ini nih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua dan salam sehat nih. Semoga kita semua mendapat ridho Allah lah. Kita bersyukur kita dapat berkumpul pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga tadi telah disampaikan dalam doa kita mengambil manfaat dari kegiatan ini. Bapak Ibu yang kami hormati, ini borongan nih tugas saya jadinya nih. Karena memang pertama Pak Deputi kan ke haji. Kemudian PLH-nya Ibu Fitri kebetulan sedang ke Kemenpan.
Sedangkan Bu Deputi Bidang Persidangan sedang ada kegiatan dinas juga di Kota Bandung. Sehingga saya laporan membuka sekaligus arahan nih. Wah. Jadi karena banyak, saya singkat aja jadinya. Kalau panjang-panjang semua jadi nanti saya jadi presentasi. Pertama-tama saya ya selaku ya pimpinan di sekretariat lah karena menggantikan Bu Deputi, juga Pak Sekjen yang tidak bisa hadir juga, apresiasi lah untuk teman-teman di khususnya di bagian atau di subbagian perpustakaan yang mengambil inisiatif proaktif lah untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Jadi ini kegiatan baru, mari sama-sama kita dukung lah. Sama-sama kita dukung karena memang kami melihat sangat banyaklah manfaatnya untuk peningkatan ya kapasitas, wawasan, keilmuan kita semua nih. Dan lebih membanggakan lagi saya lihat dari programnya ini adalah dari kita, oleh kita, untuk kita nih kelihatannya nih. Karena narsumnya lokal semua ini. Narsumnya lokal. Jadi memang potensi-potensi pegawai-pegawai kita yang ada kelebihan sedikit ilmu lah. Bisa sharing knowledge ini di forum ini. Di forum ini. Jadi jangan malu-malu, jangan sungkan. Apabila memang ada sedikit kelebihan ini berbagilah. Jangan pelit. Jadi yang sekarang itu yang untuk bulan ini, bulan Juli, yaitu ambil tema mobile videography untuk ASN. Ini Mas Sidik ini ya, luar biasa. Ke depan Agustus temanya infografis dengan Canva, kemudian September TikTok sebagai media promosi instansi pemerintah, Oktober daily conversation in office, November Reels Instagram. Apa nih? Perluas kali ya. Perluas reach and engagement. Kemudian Desember manajemen arsip digital pribadi. Jadi dengan tema-tema yang sudah ditentukan tadi, ya mudah-mudahan lah bisa berbagi teman-teman tadi yang ada kelebihan ilmu, juga buat yang belum paham terkait materi tadi bisa ya mengikuti lah, baik langsung nih syukur nih teman-teman ada yang hadir di sini, juga yang di daring. Saya yang di daring nih belum, saya nggak tahu nih perpustakaan ini udah berapa ribu nih yang berkunjung ke sini dengan ruangan yang baru ini. Banyak ya, ribuan lah ya. Iya. Jadi ribuan itu hanya pegawai bolak-balik per hari. Emang kalau dihitung per hari, pegawainya aja dihitung per hari bisa ribuan tuh. Itu pegawainya aja baru. Pegawai yang berkantor di perpustakaan. Di perpustakaan. Ya mudah-mudahan lah saya selaku Kepala Biro di Sindok ini juga terima kasih kepada Pak Sekjen, Pak Deputi, kemudian Kepala Biro Umum yang telah merenovasi ruangan ini sehingga ya nyaman lah. Dapatlah kita sebut sebagai perpustakaan gitu, bukan gudang buku. Alhamdulillah, mudah-mudahan pegawai kita, ya syukur-syukur anggota lah bisa berkunjung. Karena ada ruang baca sini kan, jadi nyaman lah. Jadi sekali lagi saya apresiasi yang setinggi-tingginya untuk teman-teman di perpustakaan. Ya semangat terus lah, semangat terus. Kita berharap tidak hanya sekedar diskusi menghabiskan waktu aja. Tapi bisa juga ujung-ujungnya meningkatkan kinerja Sekretariat Jenderal lah. Jadi upayakan memang cari tema-tema yang bisa meningkatkan kinerja sekretariat. Jadi tidak hanya sekedar tema-tema umum, tapi cari yang bisa kita praktekkan dalam bekerja sehari-hari. Demikian aja sambutan singkat. Selanjutnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan knowledge sharing perpustakaan di lingkungan Setjen DPD RI secara resmi saya nyatakan dibuka.
Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Karo yang telah memberikan arahan untuk kita semua dan sekaligus membuka acara ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan praktik mobil videografi untuk kita semuanya yang akan disampaikan oleh Mas Sidik Pranata komputer kita. Kita beri aplaus dulu ya untuk Mas Sidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang sudah hadir baik fisik maupun Zoom. Saya sangat mengapresiasi sekali karena telah menyempatkan waktu yang sangat berharganya untuk hadir di acara yang pertama kali kita launching, yaitu sharing knowledge di Perpustakaan DPD RI, Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi. Baik, untuk pertama kali saya akan coba buka paparan ya. Host jadi host. Ya, kita lanjut ya. Mohon izin Pak Nana, Pak Agus, Ibu Nurjana, dan rekan-rekan sekalian. Judul kita kali ini adalah Mobile Videografi untuk ASN. Izin Pak Nana, mungkin teman-teman yang ngadep begini nih mungkin senyamannya duduknya kali ya. Iya, ya makanya senyamannya. Pak Nana, Bapak izin kali Pak foto bersama dulu nggak kita Pak? Oh ya boleh Pak. Foto dulu dong Pak. Nah, di sini aja, jadi ngadep sini aja. Nah, Bapak di sini aja, jadi foto. Nah, ya Mas Sidik ya, kita foto dulu. Kan biar ada kenangannya Pak. Ayo teman-teman semuanya gabung. Bapak duduk aja Pak. Gak apa-apa, biar teman-teman ini Pak. Waduh. Ibu-ibu. Kita berdiri. Nah, udah. Nah, ketahuan Pak nih siapa pesertanya hari ini. Ayo Mas silakan. Panasnya dikeroyok wanita ini. Salam literasi ya. Bu, ya sama lah ya. Ayo kok bener Mbak. Ya. Mungkin yang di Zoom juga kita screenshot ya, minta tolong. Jarang-jarang ini. Lu mulai udah foto. Kasihan nih temen gue nggak kelihatan. Enggak usah. Jadi kita salam literasi ya semuanya. Udah dimulai, emang udah mulai ini. Terima kasih Pak Nana. Senyaman mungkin, kalau udah nyaman soalnya. Udah terlalu nyaman. Ada pelayan yang lain gitu.
Boleh. Maaf ya teman-teman ya yang di Zoom. Stop share. Silakan Bu, masuk Bu. Kita mulai lagi ya dari awal, dari nol. Ya, tema kita kali ini sharing knowledge adalah mobile videography untuk ASN. Mungkin rekan-rekan sekalian masih bertanya-tanya yaitu maksudnya apa sih mobile videography itu? Sebentar. Yang akan kita bahas itu mulai dari pengertian mobile videography, kemudian latar belakangnya, kemudian benefitnya apa sih kita belajar mobile videography, kemudian nanti kita coba ke tutorial atau praktek ya, terus selanjutnya kita akan coba diskusi, sharing bersama-sama gitu. Apa sih mobile videography? Apakah naik mobil terus bikin video gitu kan? Bukan ya, jadi maksudnya mobile videography itu pengambilan video menggunakan smartphone yang ada di saku kita. Jadi kemana-mana kita bisa take video kapanpun kita mau dan kita menggunakan smartphone yang kita punya gitu. Jadi nggak harus misalnya kita harus beli gimbal, kita beli audio, terus lighting segala macam lighting. Jadi kita pakai apa yang ada tapi kita coba maksimalkan gitu. Jadi ini latar belakangnya kenapa saya bahas mobile videography, yaitu kita udah masuk ke era 4.0, kemudian kebutuhan informasi yang secara instan, dan penggunaan sosmed yang makin masif ya. Jadi berdasarkan jurnal dari Universitas Milkoch, jadi kalau misalnya era 4.0 itu bahwa teknologi yang kita gunakan itu semakin dekat dan kita gunakan sehari-hari, dan kita mulai belanja, kita mulai bikin video tutorial, atau kita hanya bikin sharing, atau bikin hanya video sehari-hari gitu, atau kita bekerja gitu, semuanya itu ada di genggaman kita gitu. Ini kebutuhan informasi sekarang makin instan ya manusia, terutama di Indonesia ya. Jadi menurut penelitian dari Perpusnas tahun 2017 yang dilansir oleh CNN, bahwa kalau masyarakat Indonesia ini ketertarikan untuk membacanya itu sangat rendah gitu. Jadi sampai rata-rata hanya 3-4 kali per minggu gitu. Terus jumlah buku rata-rata hanya 5 hingga 9 per tahun. Itu sangat miris, tapi karena memang pergerakan kebiasaan manusia itu berubah semakin cepat. Jadi bukannya kita meninggalkan mereka, tapi kita harus mengikuti trennya. Jadi kalau misalnya mereka pengen cepat, ya kita harus sediakan informasi secara cepat juga. Misalnya mereka sering menggunakan media sosial, ya udah kita gunakan media sosial itu untuk menyampaikan informasi gitu. Ini berdasarkan Hootsuite ya, pada tahun 2022 penggunaan media sosial di dunia ini sekitar 7 miliar total populasi, dengan 8 miliar penggunaan mobile connection
dan user yang menggunakan media sosial itu sekitar 4 miliar gitu. Kemudian di Indonesia dari 277 juta populasi itu sekitar 191 miliar juta pengguna media sosial. Jadi sangat masif sekali gitu. Kemudian banyaknya waktu yang dihabiskan oleh masyarakat Indonesia untuk media sosial itu 8 jam untuk internet gitu. Terus nonton televisi 2 jam. Untuk sosial media 3 jam, untuk membaca media online 1 jam. Jadi di sini kalau dilihat paling banyak itu sosial media gitu yang paling banyak waktu yang dihabiskan. Nah, ini alasan utama orang menggunakan internet di Indonesia. Ada yang paling nomor pertama itu adalah mencari informasi, yang kedua mencari ide dan inspirasi, kemudian mencari teman dan keluarga gitu. Ini nanti bahannya nanti akan kita share ya untuk diteliti dan dipahami. Ini website yang paling dikunjungi di Indonesia. Februari 2022 yang pertama Google, YouTube, Detik, Facebook. Jadi Detik masih nomor 3 ya. Shopee itu nomor 11. Nah itu ada Brainly nomor 10 biasanya untuk anak sekolah ya. Biasanya orang tuanya sih kayaknya. Nah ini dari 2014 sampai 2022 peningkatan penggunaan sosial media itu meningkat terus gitu. Seiring berkembangnya pertumbuhan penduduk, makin banyak orang menggunakan sosial media. Ini sebenarnya potensi untuk menyampaikan informasi gitu. Ini macam-macam sosial media platform. Yang pertama WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, Telegram, Twitter. Ini daftar aplikasinya yang valid ya, udah terverifikasi secara internasional, jadi buat bahan pelajaran. Nah, kita akan coba bahas apa sih keuntungannya kita belajar mobile videografi ini untuk kita sebagai ASN, untuk diri kita diri pribadi, untuk misalnya kita punya taruhlah di luar punya usaha sampingan gitu kan. Nah, ini untuk diri sendiri itu untuk upgrade kemampuan, terus karena itu hobi juga dan passion untuk aktualisasi diri. Bisa aja misalnya kita di sini di kantor bikin memo duduk gitu, terus pas di luar ternyata aktif banget gitu kan. Terus yang kedua untuk instansi. Jadi kalau kita belajar mobile videografi itu kita memberikan value added dalam penyajian presentasi, video profil instansi, dan ini merupakan media yang paling mudah dijangkau oleh masyarakat karena masyarakat sangat menikmati video gitu. Saat ini masih dinikmati video itu paling banyak ya sosial media gitu. Di TV mungkin agak kurang ya, tapi mungkin di daerah-daerah masih TV masih bisa, tapi masifnya itu tetap di sosial media gitu. Ini untuk usaha bisnis bisa sebagai ajang promosi juga melalui konten kreator. Nah, ini kita coba tutorial mobile videografi, kita manfaatkan smartphone yang ada di saku kita, kemudian download aplikasinya, mari kita belajar bersama. Jangan lupa download aplikasinya dulu ya, CapCut. CapCut tulisannya capcut ya. Ya nanti siap-siap aja dulu. Nah, kita tahapan persiapannya, yang pertama kita harus siapin smartphone kita, yang kedua mindset kita, 3 story, kemudian teknik syuting, dan kemudian editing. Smartphone kita gunakan apa yang kita punya. Kalau misalnya kita punya Realme, kita punya Xiaomi, kita punya taruhlah kita punya Panasonic, HP-nya itu misalnya Tomito gitu kan. Yang penting masih bisa aplikasinya bisa di-download gitu. Oppo bisa. Jadi kita pakai aplikasi yang yang tidak berbayar, yang gratis, pokoknya maksimalkan yang ada, gunakan yang gratis, tapi kita explore apa yang bisa kita lakukan. Ya pakai wifi kantor. Nah ini mindset yang kita perlu selaraskan ya.
Jadi perlakukan smartphone Anda seolah-olah ini tuh kamera yang profesional. Terus kemudian persiapkan diri Anda untuk melakukan shoot seolah-olah filmer sejati. Jadi kita tuh udah siap-siap nih, misalnya kalau mengambil video rapat gitu. Kita tuh action lah gitu sebagai filmer, sebagai apa yang mau ngambil video, dan cara pengambilan juga kayak kita menjiwai banget gitu. Itu beda rasanya kayak cuman ambil video gini aja gitu kan, tahu-tahu udah selesai gitu terus dikirim ke grup. Itu rasanya akan beda gitu. Nah, ini story. Kita siapkan waktu untuk berpikir tentang mood atau cerita yang akan diangkat melalui storyboard dan footage mana yang dibutuhkan. Misalnya di ruang rapat, kita coba ambil daftar hadirnya, kita coba ambil ruang rapatnya, suasana rapat, terus pimpinan rapat, sama hasil rapatnya. Itu di video pendek itu kalau misalnya di sosial media paling lama itu kalau bisa sih 30 detik ya. Kalau lebih 30 detik orang akan skip gitu. Kecuali itu sangat menarik, misalnya gosip, itu pasti orang sampai selesai itu ditonton gitu. Tapi kalau cuma misalnya rapat, konsolidasi, rapat pleno gitu, orang pasti akan skip. Tapi kalau misalnya dibikin menarik, terus dibikin kayak caption dalam tulisan videonya itu, taruhlah tentang isu yang paling menarik di masyarakat, orang pasti akan baca gitu. Tapi tidak hanya kayak cuman pemberitahuan kegiatan rapat di jam berapa udah selesai, itu orang pasti skip gitu. Tapi yang penting esensi temanya yang dibutuhkan masyarakat itu gitu. Nah, kemudian shooting to edit artinya ambil waktu mengacu kepada storyboard agar mendapatkan video yang diinginkan. Jadi kalau misalnya kita udah ke ruang rapat nih, kita dilihat suasana ruang rapat, misalnya taruh rapat biro kita gitu kan. Misalnya rapat biro ini kita membahas laporan kinerja tiap bagian, kita bikin storyboard, taruhlah dalam pikiran aja atau misalnya dibikin notes gitu. Misalnya ini rapat yang buka siapa gitu kan, ditulis, terus nanti pembicaranya siapa aja, temanya apa gitu, terus yang hadir siapa aja, nanti udah kita pikirkan dulu nih, kemudian baru kita terapkan, kita sesuaikan dengan storyboard, jangan sampai melenceng gitu. Kalau misalnya udah dibikin story, bikin storyboard, terus kita bayangkan gitu, imajinasikan, itu seenggaknya menghemat waktu, menghemat memori kamera dan baterai kamera kita juga gitu, lebih efektif. Nah, ini tahapan teknik syutingnya ada 2 macam ya, ada yang portrait, ada yang landscape. Kalau portrait biasanya kalau di Instagram Reels, kalau di Instagram itu ada story juga, di TikTok kan portrait juga. Kalau di YouTube yang portrait itu biasanya YouTube Shorts gitu kan. Nah, itu portrait. Kalau landscape itu biasanya untuk YouTube biasa, atau misalnya buat video tutorial, atau misalnya video profil, atau misalnya buat video di YouTube atau di TV. Itu landscape itu format tradisional yang untuk film pendek ya. Nah, ini tipsnya untuk sebelum memulai kita mencoba mobile videografi ya. Yang pertama, pastikan lensa kamera itu bersih. Siapkan tisu, dibersihkan, jangan sampai bekas bakwan gitu nempel di sini gitu kan. Habis makan gorengan kayak Mbak Iva. Nyebut merek gue. Dibersihkan lensanya, jangan sampai sambil video tahu-tahu ini ada apa gitu, tahu-tahu ada tompel gitu kan di sini, ternyata bakwan gitu loh. Terus siapkan kedua tangan kita tuh harus stabil. Gimana caranya? Kita harus pegang 2 tangan untuk ambil kamera tuh biar nggak shaky gitu. Misalnya seperti ini. Kalau misalnya gini pasti akan bergetar, nanti hasil videonya bakalan shaky. Ya. Jadi harus 2 tangan ya. 2 tangan, tangan kiri untuk menahan, tangan kedua ditempelkan di perut. Iya. Lebih stabil. Jadi dan iya. Nah, terus kalau misalnya mau pan left, pan right itu tinggal badannya aja digeser gitu. Enggak gini, enggak. Tapi ditempel gini. Bisa Bu, kalau posisi berdiri bisa. Yang penting ditahan ya gini. Oh iya, ada perutnya ya, ditahan sini, lebih stabil ya. Kelihatan Bu, ada kamera.
Kemudian pencahayaan ya. Kalau pencahayaan ini kalau di ruang rapat ya, atau misalnya di indoor pasti ada lampunya ya terang gitu kan. Yang pasti jangan sampai membelakangi cahaya supaya mukanya kelihatan jelas terang gitu. Kalau misalnya di luar atau misalnya di indoor ya hindari backlight. Maksudnya backlight kalau misalnya cahaya ada di belakang biasanya muka kita itu malah jadi hitam gelap gitu. Makanya agak geser dikit biar matahari atau cahaya itu ke muka kita jadi kelihatan gitu. Kemudian komposisi itu ambil beberapa angle video agar lebih variatif dan menarik. Angle-nya itu misalnya ada yang wide shot semuanya diambil, terus ada yang secara close up misalnya tangannya diambil, di take gitu. Terus tulisan judul rapatnya diambil. Terus diambil dengan movement gitu kan biar lebih variatif gitu, nggak ngebosenin gitu. Terus gunakan audio untuk smartphone untuk audio recording atau earphone. Jadi kalau misalnya kita kan misalnya males lah beli yang wireless yang buat mic gitu kan. Kita nggak tahu misalnya harganya ada yang 1 juta. Terus kalau misalnya kita beli yang 150 takutnya jelek gitu kan. Sebenarnya pakai handphone juga nge-record bagus suaranya. Jadi misalnya teman kita yang nge-record pakai HP buat video, ya, teman satunya lagi misalnya HP-nya itu buat sound recording, ditempelin aja sama kayak wartawan gitu loh. Jadi pas lagi ngomong ini wawancara nih nge-record suara, yang satu nge-record pakai HP buat video. Itu nanti disatukan bakalan lebih jernih dibanding ngomong kayak gini tapi orangnya agak jauh, suaranya itu nggak akan kedengeran gitu. Nah ini kalau misalnya untuk sosial media itu per tag itu maksimal 4 detik. Jadi misalnya ambil ini suasananya 4 detik maksimal. Terus ini 4 detik. Yang penting kan suasananya itu termunculkan di sana semua gitu. Nanti dikuatkan itu di captionnya gitu. Nah kalau misalnya kalau dibilang HP kentang nih, HP kentang itu speknya yang rendah. Kalau bisa jangan dipakai zoom, pasti bakalan pecah gitu. Jadi kalau bisa mau dideketin ya kita deketin objeknya, HP-nya kita deketin misalnya ke orangnya gitu biar nggak pecah gitu. Terus kemudian kita coba pakai slow mo dan fast speed dan time lapse, nanti kita liatin contohnya. Terus kita harus fokus, misalnya kita bikin video itu harus fokus ke story kita tuh seperti apa gitu, jangan sampai jadi melebar gitu. Jadi orang pas nonton ini maksudnya ngebahas apa gitu kan, jadinya nggak fokus. Nah ini untuk resolusi yang ideal itu 1080 24 fps, 1080 60 fps, dan untuk slow mo itu 120 fps. Nah ini untuk momen kita harus, kalau kita mau ngambil video tuh beneran harus siap-siap gitu loh. Kadang momen itu datang secara tiba-tiba gitu. Jadi kalau misalnya kita emang dalam satu acara emang mau ngambil video ya kamera itu kita udah siap gitu. Fast hand gitu langsung record gitu. Jadi kadang misalnya pas lagi ada penandatanganan MOU atau apa gitu kita harus cepet-cepet maju ke depan videoin gitu. Kadang seperti itu. Harus siapkan juga nih storage, memori sama apa yang di handphone itu dikosongin dulu lah. Kalau saya nge-record takutnya banyak atau nggak bisa nge-save gitu. Nah ini kalau saya di luar memanfaatkan golden hour itu, kalau golden hour itu pengambilan video kalau misalnya matahari akan terbit, taruhlah jam 5:30 sampai jam 6:30, terus kalau sore jam 5 sampai jam 6 gitu. Kalau blue hour itu biasanya warnanya biru langitnya ya. Jadi kelihatan estetik lah gitu. Itu biasanya pas mau tenggelam matahari gitu atau misalnya sebelum terbit matahari. Kemudian menggunakan transisi. Kalau transisi itu misalnya dari video 1 sama video kedua disambungnya itu kira-kira pakai apa gitu. Kan kadang nyambungin video ke video itu pakai fade hitam gitu kan. Ambil ini terus sambungin sama hitam. Kalau enggak pakai blur. Kalau enggak tinggal di-cut aja nggak pakai transisi. Atau misalnya transisinya pakai kamera juga, misalnya digeser terus disambunginnya juga digeser juga. Jadi nanti bakalan nyambung. Nanti bisa dipraktikkan lah. Kemudian kalau bisa bikin recordnya itu pakai kamera belakang, soalnya gambarnya resolusinya lebih bagus. Nah ini narasi penting juga, jadi
kita storytelling ya di video itu kalau bisa, kalau misalnya nggak pakai voice to text kan ada tuh yang Google, tinggal di search voice to text diketikin aja nanti biar si mbak Google-nya yang ngomong kan bisa kayak gitu. Atau misalnya dibikin teks aja biar orang baca gitu. Kan kayak di TikTok ada tuh ya, kalau misalnya tutorial apa gitu nanti munculin tulisannya banyak. Jadi tujuannya orang membaca pesan itu gitu. Jadi penting juga misalnya kalau bikin narasi itu di dalam video ya, bukan di caption tapi di dalam video. Bisa buat voice to text juga atau buat voice over juga di situ bisa. Jadi tinggal direkam aja di HP gitu. Langsung di-insert ke video. Nah, kemudian editnya itu pakai aplikasi editing yang gratis. Ada di App Store atau di Play Store. Ada namanya CapCut. Ada VN, ada Epic sama 3D LUT. Nanti kita coba. Nah, ini yang saya maksud komposisi. Contoh komposisi itu establishing itu kayak pembukaan, semuanya white dibuka seperti ruang rapatnya doang gitu, atau misalnya gedung DPD-nya aja dari luar, intronya, terus white dideketin lagi dikit, terus kalau medium setengah badan, terus ada yang namanya close up, jadi beneran mukanya tuh diliatin full, ada yang medium lebih dekat lagi, ya sudah ada. Ini ada yang apa? Low angle itu misalnya kita lagi, taruhlah kita lagi apel atau misalnya kita lagi pelantikan pejabat. Kalau misalnya diambil angle dari depan pasti udah biasa. Kalau low angle, HP-nya itu taruh di lantai gitu. Terus di hadapan ke atas jadi kelihatannya lebih sinematik dan enak dilihat gitu kalau misalnya lagi ada pelantikan pejabat gitu. Kalau lagi berdiri atau misalnya pas misalnya Pamda lagi berbaris-baris gitu kan bikin video. Nah, dia lagi baris berbaris, ambil video, ambilnya dari bawah, low angle itu pasti lebih bagus. Sama kan banyak tuh yang tutorial di Instagram, kalau misalnya foto yang artistik itu pasti kamera dibalik, terus taruh di bawah kan, seperti itu. Itu emang estetiknya seperti itu. Gitu. Nah, ini ada namanya, kalau di istilah videografi itu rules of third, jadi ada 9 kotak. Jadi ada namanya tiap irisan itu ada namanya point of interest. Jadi setiap titik itu kalau misalnya kita ambil foto atau ambil video, misalnya nih landscape ya, diusahakan ada dalam titik itu. Itu akan lebih enak dilihat gitu kalau misalnya di komposisinya akan lebih menarik gitu. Nah, ini contoh kamera movement. Kamera movement yang ini seperti pan left, pan right. Jadi pelan-pelan. Taruhlah misalnya itu tuh buku ya, kita mau bikin video buku. HP kita itu taruh di atas kertas, terus digeser aja ambil video. Itu di zoom di dekat pasti bakalan ngeblur sendiri. Itu pelan-pelan pasti nggak akan goyang gitu videonya. Taruh di meja HP-nya, langsung di take video pasti lebih bagus. Kemudian ini namanya tracking shot. Jadi kita ngikutin objeknya. Misalnya orang lagi jalan kita ikutin, bisa dari depan, bisa dari belakang, bisa dari samping. Jadi kita ikutin objeknya. Tapi yang tadi saya bilang itu pegang HP-nya itu harus dua tangan gitu. Satu tangannya ditempel ke perut, jadi lebih stabil, jadi nggak akan goyang. Jalan aja kan ini. Ini gini doang. Iya buat kalau gini doang pasti gerak nih goyang. Iya. Troli ya bisa. Pakai troli bisa. Biasanya kan buat traveling kan kayak gitu tuh, misalnya kita lagi di Borobudur gitu kan terus ngeliatin pemandangan. Nah, itu kita minta tolong orang videonya itu biar stabil ya pakai 2 tangan, 1 tangan tempelin ke perut. Jadi nggak akan goyang gitu. Nah, ini yang namanya tilt. Jadi dari bawah ke atas. Jadi bisa aja untuk menunjukkan gedung, misalnya gedung dari lobi sampai ke atapnya, atau misalnya dari ruang rapat, misalnya dari mejanya sampai ke logo DPD, bisa kan seperti itu namanya tilt. Atau misalnya kita mau nunjukin pemandangan di air terjun misalnya dari bawah pelan-pelan ke atas, tapi tetap yang kata saya bilang 2 tangan itu gini, tempel terus ke atas pelan-pelan.
biar stabil Bu. Intinya kalau mau beli alat ada namanya stabilizer. Tapi ya kita pakai yang ada aja gitu loh. Tetap bagus kok gitu. Iya, model minimalis. Nah, ini yang pakai zoom. Nah, zoom kita HP-nya itu kita deketin. Kita deketin cepet gitu. Pelan-pelan jadi pelan-pelan. Ini salah satu variasi buat ambil angle, taruh di ruang rapat bisa gitu. Atau misalnya pas lagi acara di luar misalnya outdoor bisa pakai ini gitu juga. Nah, ini aplikasinya silakan di-download dulu dari sekarang namanya CapCut. CapCut ini ada template-nya kita bisa pakai. Capcut. Capcut. Nah, CapCut ini ada template buat jedak-jeduk lah. Kalau tahu mah di TikTok ada kan DJ jedak-jeduk ada di sini. Template, tinggal cari aja. Download dulu CapCut. Ini CapCut buat downloadnya di Play Store sama App Store gratis. Silakan di-download dulu. Enggak, gratis. Enggak pakai register, langsung download aja. Nah, ini yang 3D Light Mobile ini untuk grading. Jadi bisa seperti misalnya warna pohon jadi warna ungu, warna pohon jadi warna coklat itu. Jadi kayak di filmer gitu. Itu bagus dan enggak bikin pecah videonya. Ini 3D Light Mobile ini bagus banget. Silakan di-download dulu. Udah download ya, Mbak? Mbak Wi udah download, Mbak Wi. Rekan-rekan yang online silakan di-download CapCut sama 3D Light Mobile. Ini aplikasi CapCut nih seperti ini tampilannya. Di situ bisa kita ngedit, nambahin teks, kita overlay misalnya video, terus di atasnya ada video, terus kita bisa naruh video, di atasnya itu ada teks, ada stiker, dikasih efek juga bisa. Ini gratis semua. Ini CapCut. Ini aplikasi grading video, lihat tuh. Jadi gambar ini pohonnya jadi warnanya jadi kayak yang profesional gitu. Jadi kalau yang profesional kan pasti pakai grafik, semuanya setting manual, itu ribet banget. Kalau ini tinggal pencet doang, jadi pilih tema. Sebenarnya di CapCut juga ada yang buat filter, tapi kalau yang 3D Light itu udah profesional banget gitu. Apalagi kalau misalnya video dari kamera DSLR gitu. Terus dieditnya pakai CapCut buat gradingnya, finalnya pasti bagus banget hasilnya. Bentar, kita lihat dulu. Kita coba. Let's roll. Kita coba contoh video yang udah saya buat pakai CapCut itu editnya pakai CapCut. Waduh, fotonya sengaja ini. Nasib seorang laki-laki bermain dianggap tak berguna. Laki-laki bermain dianggap tak berguna, istirahat dianggap malas, nganggur tidak dihormati, bekerja pun terkadang dianggap masih kurang, menangis dikata cengeng, ketawa-ketawa dianggap tidak memikirkan masalah. Laki-laki akhirnya menyimpan semuanya sendirian. Terlihat bahagia, padahal hatinya sedang
Padahal hatinya sedang rapuh dan sakit. Iya, jadi manual ya. Nah, manual jadi dibuatnya itu kita tambahin teks satu-satu per menit, per detik. Nangis dikata cengeng, ketawa-ketawa dianggap tidak memikirkan masalah. Anwar. Terlihat bahagia, padahal hatinya sedang terluka. Waduh, ngeri bener. Ngeri bener. Padahal enggak itu contoh. Hah, yang mana? Oh, di Instagram. Di Instagram. Coba linknya. Langsung lihat Instagram gue. Awas, Kak. Ini contoh misalnya di perpustakaan kita bikin kayak gini. Belum, Bu. Sabar, Bu. Thank you for everything we're aiming for. Ceritanya begitu. Pakai capcut juga. Gitu. Ulang. Contohnya, jadi bisa dipakai buat di kantor, buat promosi buku DPD bisa. Terus ini yang transisi yang tadi saya bilang tilt itu dari atas sampai bawah, transisi video ke video. Saya coba kasih tahu. Iya dong. Jadi asasi pengawasnya Ulang. Ini pakai cup juga. Jadi kan kayak seolah-olah di bawah air mancur ada perpustakaan. Kayak gitu. Itu kan begitu. Ulang. Iya. Iya bikin story mau apa baru dia tinggal tag videonya. Iya. Punya konsep ya. Nah, Story namanya story. Ini ada juga yang digunakan untuk LPSC. Saya coba share screen. Bisa Bu, tambah apa aja bisa Bu. Setelah mau dia mau. Coba play. Nah itu ambil tag-nya dari bawah. Ini tracking shot namanya, ngikutin. Nah ini yang dari atas. Tracking shot. Ini video tentang LPC. Ini pakai HP semua ini. Edit pakai CapCut. Aduh. Nah itu yang zoom. Nah yang tadi saya bilang dari bawah ambilnya. Ini nggak pakai gimbal, jadi pakai tangan aja udah. Pokoknya pakai apa yang ada aja. Kalau saya nunggu misalnya dari Pak Jeko buat beliin stabil geser kan nggak bisa. Nah bikin story, maksud saya bilang bikin storyboard. Semuanya ditulisin gitu, skripnya seperti apa gitu. Nah itu di shoot ke monitornya.
mau bikin cerita tentang helpdesk LPSC bisa bikin tentang aplikasi yang ada di DPD, bisa bikin alur ceritanya. Oh. Ya, kalau usaha pasti jangan lama-lama. Seperti itu. Itu contohnya, yang penting sudah download dulu aplikasinya. Nambah. Itu cuman disambungin aja sih, Bu. Oh, enggak sih. Bisa aja sih, Bu, tapi ikan biasa mungkin, Bu. Icon ya, Bu. Oh, icon bisa, Bu. Stiker bisa. Ada di CapCut. Kita coba. Sekarang kita coba buka CapCut-nya ya. Kita coba praktek ya, buka CapCut-nya dulu. Buka aplikasi CapCut-nya. Sini, Pak. Sini. Nah, ya. Kalau misalnya sudah buka aplikasi CapCut-nya, kita coba buat proyek baru. Kalau misalnya udah ngambil video, ini ya, Pak. Oke. Ini aplikasi CapCut-nya ya. Aplikasi CapCut-nya ada yang buat proyek baru, yang tambah plus yang warna biru itu bikin proyek baru. Yang ini proyek-proyek yang sudah kita buat. Nah, terus di sini ada namanya template. Nah, di template ini kita bisa cari berbagai macam yang lagi viral di media sosial. Taruhlah misalnya jedak-jeduk, tinggal ketikin aja jedak-jeduk di situ, nanti bakalan muncul semua video jedak-jeduk gitu. Iya. Nah, ini kita tinggal gunakan template yang di sini. Ini kita bisa gunakan template, terus kita pilih video yang ada di HP kita. Ya, kita pilih semua. Pilih aja salah satu template gitu. Nah. Iya, jedak-jeduknya macam-macam template-nya. Nah, kayak tadi ini. Ini kayak tadi. Jedak-jeduk biasa, JEDUG. Oh, di template.
nih dicari di sini ada nih yang lagi viral nih, misalnya viral. Ya. Ini ada yang lagi viral kan. Ini kalau misalnya kita mau bikin taruhlah perkenalan tentang di ruangan kita itu ada misalnya ada program baru. Kita tinggal pakai yang ada di sini. Terus kita tinggal ganti foto, nanti captionnya kita bisa ganti juga. Banyak template-nya kita bisa pakai di sini misalnya nih. Ini misalnya taruh ini adalah buku DPD gitu. Taruhlah ini buku DPD terus kita kasih caption segala macam. Itu kalau saya pakai template ya. Nah, terus selanjutnya kita kalau saya bikin sendiri video, saya mau kasih tugas dulu nih sebelum ngedit video, siapkan 4 video. Video yang pertama itu adalah video yang pertama bikin wide shot. Wide shot pokoknya di depan Bapak Ibu sekalian aja, misalnya seperti ini wide shot. Seperti ini. Jadi menampilkan semua yang ada di depan buat ngetes aja ya. Bikin wide shot 4 detik. Wide shot. Jadi semuanya muncul di HP gitu kan. Bikin wide shot 4 detik. Kemudian coba ambil objek di depan Bapak Ibu di close up. Taruhlah misalnya kameranya itu dideketin ke objek 10 cm atau misalnya 15 cm. Nanti ambil objek, taruhlah misalnya di depan Ibu ada mouse-nya di close up. Atau misalnya muka teman Bapak Ibu di sebelahnya misalnya di close up. Kayak gitu. Misalnya seperti ini. Jaraknya 10 cm. Apa aja yang ada di depan Bapak Ibu? Nggak usah kemana-mana. Ambil 4 detik. Nah terus kan tadi udah wide shot, terus close up. Nah setelah itu kita coba buat transisi. Transisi itu kita coba dari bawah ke atas. Jadi seperti ini. Jadi dari bawah ke atas. Misalnya kita shoot dari kaki sampai ke atas kepala gitu. 4 detik. Iya. Dari bawah terus sampai ke atas. Nah, sampai ke atas. Kemudian kan pergerakannya dari bawah sampai ke atas. Kita coba nerusin gerakannya itu dari bawah sampai ke atas, tapi di objek lain. Misalnya Bapak Ibu ada buku atau layar monitor. Nah, itu disambungin gerakannya dari bawah ke atas juga, sambungin. Gitu. Nanti kita coba diedit di CapCut. Kita coba buka aplikasi CapCut-nya. Pokoknya ambil video sendiri dan tidak ngambil dari internet ya. Kalau udah siap videonya tadi udah diambil, kita coba edit bareng-bareng. Blur. Kita coba bikin proyek baru namanya yang tombol biru itu di add. Terus pilih video yang tadi, 4-4-nya. Kita add.
4 video tadi, yang tadi wide shot, kemudian close up-nya, terus transisi. Kemudian di add. Nah ini kalau sudah muncul, nanti bakalan kelihatan video dan potongan-potongan videonya. Nah setelah ini kita coba nambah audio. Nanti ada menu di bawah, ada edit sama audio, kita ambil menu audio, terus ada pilihan suara. Suara taruhlah kita ambil yang ada aja. Kita add, nah, bakalan kelihatan tuh ada bar video sama barnya buat audio warna biru muda di bawah ini. Nanti kita lihat sampai ujung video, nah pasti audionya tuh melewati. Nah kita pencet audionya, terus ada pilih namanya bagi. Dibagi untuk di-cut gitu, jadi videonya itu biar sama audionya. Nah, terus yang lebih baik lagi, nanti kan kalau udah di-cut nih, dilebihin dikit audionya itu dari video, taruhlah 2 detik. Jadi layarnya udah hitam, audionya tetap jalan. Kemudian ada pilihan menu namanya pudar. Sebelah volume ada pudar. Kalau pas dipencet audionya dipencet dulu, nanti sebelah kiri ada volume, kemudian ada menu pudar. Ini menu pudar, kemudian nanti durasi pudar masuk sama pudar keluar nanti ditambahin. Jadi kayak lebih smooth gitu pas intronya itu nggak langsung musik, tapi pelan-pelan dulu baru naik musiknya kayak gitu. Nah misalnya ini saya udah jadi nambahin edit. Ini apa? Speaker view. Nah, pudar-pudar. Ini ya. Ini kan udah masukin video nih. Saya coba hapus dulu ya audionya. Nih, setelah video nanti menu sebelah kiri ada namanya suara. Dipencet icon ini, yang videonya dipencet dulu. Nah, pencet video dulu ya kan tuh. Nah, dia ada tambahkan audio di bawahnya. Tambahkan audio. Nah, tambahkan audio. Nanti ada menu kotak nih suara ya. Ikonnya ya kayak musik gitu. Suara. Nah, terus pilih lagu apa aja bebas buat dites. Ini kan udah di-add suara, nanti bakal ngelewatin video nih, pasti musiknya kan ada yang 2 menit gitu. Nah ini ambil suara, dipencet nih yang audionya, yang warna biru ini kan melewati video tuh. Ada namanya di bawah menunya tulisannya bagi atau split. Nah dihapus yang paling kanannya. Nah jadi tinggal sisa segini ya. Sisa segini. Nah, dipencet audionya, ini ada namanya menu pudar. Pudar itu kayak kalau bahasa Inggrisnya fade ya. Ini ada fade in, fade out. Jadi kalau misalnya fade-nya ditambahin, durasi, terus yang fade out-nya ditambahin. Jadi pas mulai video, audionya itu pelan-pelan dulu baru naik ke atas. Nah, pas di ending juga suaranya itu makin lama makin turun gitu. Nah, terus kita coba bisa atur volumenya juga dari suara musiknya itu dikecilin. Nah, terus kalau misalnya seperti ini kan udah jadi sebenarnya. Kita tinggal di-cut aja, misalnya kalau kepanjangan, dipotong, misalnya tadi kan 4 detik, dikurangin jadi 4 detik. Terus di antara 2 klip ini ada kayak semacam garis kotak putih, dalamnya ada garis hitam, dipencet di situ, nanti di situ ada milih buat transisi.
Nah, transisi itu macam-macam. Di situ ada yang berkedip, ada flash, segala macam. Kreativitas Bapak Ibu masing-masing aja buat milih ya. Misalnya saya pakai fade yang pudar hitam, black fade. Pudar hitam. Nah, terus yang tadi kemudian taruhlah volumenya saya mau turunin jadi 50%. Nah, terus di sini ada pilihan menu yang dari audio itu sulih suara. Nah, ini sulih suara ini buat voice over. Jadi bisa aja Bapak Ibu menjelaskan misalnya ini adalah sharing knowledge edisi pertama tahun 2022 membahas tentang mobile videography. Ini kalau saya play kan paling cuma musik doang. Nah, gimana kalau kita tambahin sulih suara? Jadi Bapak Ibu bisa aja ditulis dulu di kertas transkripnya mau ngomong apa aja dalam durasi misalnya di sini kalau video saya 20 detik, saya tambahin dalam 20 detik itu bikin narasi dulu ditulis, kemudian bikin voice sulih suara. Saya kasih contoh ya. Saya pencet sulih suara. Nah, ini muncul tombol hijau ini ikonnya kayak mic. Saya pencet, kemudian saya langsung ngasih narasi ya. Oh, harus ditahan. Selamat pagi. Pagi ini kita telah melaksanakan sharing knowledge di Perpustakaan DPD RI bulan Juli tahun 2022. Misalnya seperti itu. Kita coba play. Nah, itu suaranya pasti bakalan kecil kalah sama musiknya. Kita bisa kecilin musiknya, volumenya, terus kita coba cari ruangannya itu yang agak kedap suara atau sepi gitu. Terus kita coba ngomongnya itu lebih lantang dan kita baca skripnya gitu. Itu akan lebih jelas terdengar gitu pesannya. Misalnya seperti itu. Itu juga bisa kayak bikin produk tutorial gitu, misalnya kita lagi dapat endorse ya, misalnya dapat endorse kosmetik, terus kita bikin video. Kalau misalnya kita nggak punya tripod, kita tinggal taruh aja, misalnya taruh di atas meja, videonya diarahin ke kita. Taruhlah misalnya kita langsung perkenalan. Biasanya kalau bikin video tutorial gitu kan tinggal di tag videonya terus pakai sulih suara. Kebanyakan di TikTok seperti itu. Taruh misalnya kita ada kabel misalnya nih ya. Kalau saya bikin ada kabel atau kita misalnya di endorse sama yang punya kabel charger gitu kan misalnya. Terus kita ambil videonya itu beragam juga ya, misalnya di tag videonya yang dari dekat seperti ini. Kalau kosmetik kan biasanya kan kayak gini nih, ditunjukin kayak gini. Tag shootnya itu dikasih tahu. Terus pakai sulih suara yang di CapCut itu tadi dan nggak usah pakai mikrofon yang beli gitu, pakai handphone aja sulih suara. Jadi kalau misalnya kita ada produk, video kita tetap tag gitu kan, taruhlah dalam 30 detik videonya udah selesai. Nah, kita tinggal sulih suara di CapCut-nya itu, misalnya menjelaskan si kabel audionya itu. Misalnya seperti ini, hey guys, kali ini gua mau ngebahas kabel audio yang diberikan sama misalnya Samsung. Nih gue pengen bahas nih, kalau di sini tuh ada keunggulannya kalau dia ada fast charging guys, misalnya seperti itu ya. Nah itu di situ pakai sulih suara ini. Nah terus biasanya kita tambahin teks. Nah di ininya itu ada pilihan huruf T icon, kayak huruf T buat Word gitu kan. Teks terus tambahin teks. Tinggal diketikin aja. Jadi kita ngikutin ritmenya pas lagi ngebahasnya itu. Pas di Zoom misalnya ini kabelnya, kita bahas fungsinya seperti apa. Seperti itu. Itu semuanya pakai handphone, pakai CapCut. Jadi gitu kan sebenarnya seperti itu. Mungkin ada orang yang masih bingung kalau misalnya orang kreator TikTok itu bikinnya kayak gimana sih gitu. Sebenarnya simple sih pakai handphone dan
aplikasinya gratis, kita tinggal coba-coba di sini. Nah, terus kalau misalnya yang pakai 3D LUT Mobile itu, tadi kalau misalnya videonya udah jadi, kita coba buka 3D LUT Mobile. Kalau udah download, namanya 3D LUT Mobile. 3D LUT Mobile yang udah tadi download. Nanti misalnya video yang udah jadi, tinggal diambil. Nah, terus ada pilihan menu sebelah kanan namanya LUT. Nah, ini tuh yang paling bagus biasanya ada namanya top 25. Nah, top 25. Nah, ini yang ada yang bikin gambar audionya itu gambarnya itu yang pohon jadi warna pink, pohon jadi warna coklat, yang kayak misalnya buat wedding. Di sini lengkap, di sini gratis juga. Kalau udah jadi tinggal diekspor gitu. Namanya 3D LUT Mobile. Jadi kalau udah selesai diedit di CapCut, diekspor videonya, terus tinggal ditambahin grading. Jadi misalnya warnanya tuh biar seperti kayak film. Itu sih pakai 3D LUT Mobile gitu. Mungkin Bapak Ibu bisa mempraktikkan di kantor dan bisa di rumah masing-masing buat coba-coba eksplorasi seperti itu. Barangkali dari saya itu dulu. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan silahkan. Alhamdulillah selesai tutorial dari Mas Sidik untuk knowledge sharing mobil videografi ya. Semoga Bapak Ibu yang hadir bisa membuat video sesuai keinginan masing-masing nantinya. Kalau dilihat waktu, sekarang jam 10.51 ya Mas Sidik. Kira-kira apakah perlu tanya jawab di ini forum ini? Mungkin 1-2 aja pertanyaan kalau ada yang mau bertanya. Silakan. Nanti modul chat modulnya akan di-share di chat ya. Bu Nur boleh nanya nggak? Kira-kira ada yang mau ditanyakan dari teman-teman yang hadir fisik sini? Ya. Silakan. Pakai mic ya, Mbak. Enggak kedengeran. Kita masalah di Zoom. Oh iya. Mas Sidik, saya mau nanya terkait yang kita mau nge-wide atau nge-zoom itu pada saat apa kita milihnya handphone yang kita gerakin zoom atau dijauhin gitu. Terus atau kita pilih yang dari kameranya, zoom kamera sama gituin ya gitu. Saat-saat seperti apa gitu kita milihnya. Biasanya kalau misalnya lagi rapat, kita jaraknya jauh, terus pimpinan di depan banyak orang gitu. Kita mau maju ke depan nggak bisa. Kalau misalnya HP-nya kameranya bagus, bisa di zoom kan pakai kamera HP pelan-pelan, tapi jangan sampai 10 kali zoomnya itu biasanya pecah. Jangan lebih lah, taruhlah misalnya cuma 3 kali zoom, itu agak bagus. Tapi kalau misalnya HP-nya yang lensanya nggak bagus, pasti bakalan pecah. Sayang gitu. Terus kalau misalnya untuk zoom dekat itu, biasanya kita mau menitik beratkan ada pesan yang penting di situ gitu. Taruhlah pas lagi MOU tanda tangan, kita langsung zoom, deketin, terus sambil di zoom bisa gitu. Jadi melihat yang tanda tangan namanya siapa gitu kan, seperti itu. Atau misalnya kita ada produk yang mau kita jual, nah produk itu kita zoom. Nah itu sebenarnya kalau di zoom tuh intinya buat memberikan pesan yang paling penting di situ, titik beratnya di situ, ya penegasannya di zoom itu gitu. Terima kasih Mbak. Saya share materinya ya. Ya udah share di kolom chat ya Bapak Ibu. Jadi kalau saya ditanya, kalau saya kan peranata komputer nih, terus kenapa mengajar mobile videografi ya sebenarnya kalau mobile videografi itu sekarang zamannya Mojo. Mojo itu mobile journalism. Jadi semua orang itu adalah reporter.
semua orang itu konten kreator, semua orang itu fotografer, semua orang itu videografer. Jadi tergantung konten yang apa yang mau kita angkat. Taruhlah misalnya kita punya akun TikTok gitu kan, kita mau angkat yang ringan-ringan, terus tahu-tahu viral gitu. Terus kalau misalnya kita mau videoin ada kegiatan atau misalnya berita di sekitar kita, terus kita upload, atau misalnya viral seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya untuk pribadi saya seperti itu. Kebetulan kalau di DPD ini ada namanya komunitas apa Pak Jeko? Yang main roda-rodaan itu apa namanya? Oh ya parlemen skateboard. Ya itu bikin video di situ. Ya. Ya ada. Abitli. Iya, ada di situlah. Sebentar, Instagram nggak bisa di sini. Tadi voice over Sulih Suara. Ada menu audio. Jadi Bapak Ibu bisa mengkreasikan untuk kegiatan di ruangan Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari rekan-rekan yang Zoom. Mas Sidik, aku mau tanya. Nih, Mas ada pertanyaan nih dari mana nih? Remi Putri ya? Tips trik mendapatkan transisi yang mulus. Oh ya. Ya jadi kalau transisi yang mulus itu, kalau misalnya kita mau bikin video sinematik, kalau misalnya kita bikin video, taruhlah dari pen left, pen right, till up, till down, kita ngikutin iramanya, misalnya dari kiri ke kanan. Misalnya kita di ruang rapat, terus tempelin, taruhlah ke dinding, misalnya warna putih. Nah, selanjutnya transisi yang selanjutnya, misalnya warna putih juga, taruhlah dari kertas. Nah, kita ambil, lanjutin gerakannya dari kiri ke kanan, seperti itu. Sama kayak yang tadi, yang di perpustakaan tadi, yang dari luar, air mancur, turun ke bawah, terus dilanjutin, saya ambil video di perpus, turun ke bawah, rak lemari. Nah, seperti itu, transisi yang mulus, seperti itu. Ada juga kayak semacam, kayak yang sinematik yang di Instagram itu yang sampai diputar-putar HP-nya, ya kan? Ada kayak gitu ya, sampai kayak gini. Itu sebenarnya untuk transisi juga, sebenarnya untuk transisi yang biar menarik aja sih. Tapi kalau misalnya itu biasanya untuk sosial media. Kalau untuk kayak taruhlah peliputan atau misalnya news itu nggak pakai transisi, cuman video disambung-sambung, tempel-tempel aja, yang penting pesannya tersampaikan. Itu aja sih. Oh, ini Mbak Sekar, bagaimana cara penggunaan background seperti yang banyak dipakai di YouTube? Ada background rumah, pemandangan, kotak kita. Oh ya. Kalau di CapCut ada fitur kayak semacam chroma key. Jadi kita cari aja misalnya dinding putih, terus kita rekam pakai video seperti ini, pakai selfie, pokoknya backgroundnya kosong. Kita coba buka CapCut-nya. Nah, di menu CapCut itu ada namanya hapus background. Hapus latar belakang. Ada. Coba nanti Mas atau Mbaknya buka videonya yang di CapCut. Taruhlah kita video profil kita lagi ngomong. Nah, terus ada namanya hapus latar belakang. Nanti background-nya itu bakalan terhapus gitu. Jadi bisa bikin video tutorial atau misalnya kita bikin review barang gitu. Nanti kita tambahin video kita di situ. Videonya itu kayak video selfie. Kalau bisa background-nya kosong, jangan sampai banyak barang. Jadi nanti bakalan nge-crop sendiri. Jadi background-nya itu bakalan hilang sendiri. Jadi beneran udah nggak pakai komputer lagi. Kalau dulu kan beneran manual gitu. Atau kalau nggak pakai green screen. Kalau sekarang tuh di CapCut lebih gampang lagi, tinggal cari background yang polos,
Terus nanti ada namanya fitur hapus background atau latar belakang. Kita coba. Mas Sidik, Bu. mungkin satu lagi aja nih jawabnya pertanyaan yang dari Mas Mahfud Aceh ya. Untuk lanjutnya nanti kita siap teman-teman ya yang kemarin mau praktek kan itu berapa menit kasih waktu. Nanti kan dinilai sama Mas Sidik. Iya boleh. Kita ambil hanya 3 orang. Iya. Setelah jawab dari Aceh dikasih waktu berapa menit untuk bikin videonya? Sebenarnya kalau videonya tadi udah di-add semua, tinggal diekspor doang sih sebenarnya 5 menit itu udah selesai sih. Oke, berarti teman-teman siap ya 5 menit ya? Yang video yang tadi udah tinggal diekspor aja ya, gitu. Setelah dari Mas Sidik jawab yang Aceh, iya. Kasih waktu 5 menit ya. Buat ekspor. Yuk silakan. Ini dari Pak Mahfud dari kantor Aceh ya. Boleh baru boleh yang tadi, yang penting pakai CapCut. Yang pakai musiknya tadi gitu terus transisi. Dapat apa tadi? Ya? Door prize ya. Oh, dapat door prize. Cek. Oh ya. Cek satu. Kalau 3 orang yang Oh iya nggak masuk. Akan dapat door prize GoPay ya. Oh yes. GoPay. Oh ya, ini dari Pak Mahfuz dari kantor Aceh, bagaimana membuat subtitle pembicara yang ngomong. Nah, ada yang menarik nih dari CapCut. Jadi kalau misalnya kita video, ambil orang ngomong, kalau misalnya artikulasinya jelas, suaranya bagus, dari video itu kita bisa ekstrak voice to text, jadi subtitlenya otomatis muncul, jadi nggak capek-capek ngetik gitu. Kalau misalnya di CapCut itu ada namanya, ada audio, pilihan audio itu nanti ada pilihan buat voice to text. Jadi misalnya Bapak udah ada video nih, udah video udah jadi. Terus pilih menu teks. Menu teks nanti ada namanya menu di bawahnya itu keterangan otomatis. Nah, keterangan otomatisnya itu dia bisa sulih suara atau suara asli. Nanti pilih bahasanya, bahasa ada yang bahasa Indonesia, bahasa Jepang, bahasa Inggris, Korea. Jadi bisa aja kayak bikin subtitle dari film, taruhlah kalau misalnya ada film dari YouTube udah di-download misalnya, mau di-post taruhlah misalnya 10 detik. Nah, ini ada namanya voice to text. Jadi dia ngomong langsung teksnya tuh otomatis muncul. Namanya keterangan otomatis. Ada di menu teks di sini. Menu teks. Terus ada namanya keterangan otomatis. Gitu, kalau misalnya artikulasi jelas itu bakalan teksnya muncul gitu, jadi nggak usah kayak yang video saya tadi muncul itu teksnya kan muncul tuh gitu. Bisa juga pas di play ngikutin suaranya per detik itu ditambahin teks satu-satu, ngikutin di sini ada, jadi nggak harus pakai komputer sekarang, semuanya bisa pakai di HP. Nah, ini ada juga dari Anang untuk menentukan tempat pengambilan video. Hal yang penting diperhatikan apa saja. Untuk pengambilan video itu pertama lighting ya, pencahayaan, terus kemudian suasananya itu kalau misalnya kita mengambil yang hanya produk saja berarti cari tempat yang kosong, jangan sampai banyak orang yang lewat kayak gitu. Terus jangan yang kalau saya mau ngambil tag video pakai audio ya kalau bisa jangan rame ya. Jadi cari yang sepi gitu. Kecuali mau pakai sulih suara, jadi walaupun ramai seapapun nanti kan videonya di mute, ditambahin sulih suara terus kasih musik. Ya terima kasih Pak Yusuf. Silakan sholat Jumat daerah Kalimantan Timur. Dari Pak Buhori. Kalau CapCut tergantung HP-nya juga. Ya mungkin Bapak tinggal coba cari di App Store atau Play Store CapCut-nya tersedia atau tidak. Kalau misalnya tersedia berarti HP Bapak support gitu. Gitu aja sih Pak. Untuk menunjukkan support atau enggaknya biasanya di Play Store-nya. Kalau saya bisa di-download berarti bisa gitu Pak. Untuk video nanti coba dikirim ke WhatsApp yang pendaftaran ada Bapak Ramdan atau
Ya Bapak Ramdan aja atau Nisa. Ya Bapak Ramdan aja. Videonya nanti dikirim ke Bapak Ramdan. Nanti yang terpilih akan dikasih door prize berupa GoPay. Mas Sidik, itu ditunggu sekarang posisi jam 11 lewat 5. 11.10 ya? Oke. 11.10 nanti dikirim ke WA-nya Mas Ramdan. Iya. 11.10 maksimal diterima videonya. Terus disebutkan juga nama dan asal ya hadiahnya tadi GoPay. Dikirim ke Bapak Ramdan, nanti dikasih nama sama asal bagian atau dari provinsi mana gitu. Sampai jam 11:10. Sekitar 5 menit lagi. Nanti kan di akun sosial media Bapak Ibu sendiri atau misalnya di akun sosial di bagian atau kantor Bapak Ibu nanti bisa dipraktekkan gitu. Jadi tidak hanya foto tapi nanti bakalan video kalau di Instagram berupa Reels atau di TikTok gitu kan nanti akan makin rame gitu loh DPD RI-nya. Selain menggunakan gimbal. Oh, ada aplikasi sana. Kalau untuk meredam getaran, pertama kan kita harus pastikan pengambilan videonya itu jangan shaky. Tadi yang saya bilang 2 tangan, 1 tangan ditempel di perut itu, 2 tangan ya kan. Jadi HP-nya itu beneran stabil. Kemudian di CapCut ada namanya fitur stabilizer. Jadi video yang shaky itu akan distabilkan sama CapCut. Di menunya ada juga. Di menu video nanti ada menu stabilkan atau stabilize. Nanti dibuka CapCut-nya, pencet video, nanti menunya ada yang paling kanan terus stabilize. Jadi nggak akan goyang lah gitu. Ya ini mah sebenarnya modul videografi mobile ini untuk kita semua karena pasti kita bikin video taruhlah untuk anak kita, keluarga kita, atau misalnya kita ada kegiatan di luar atau sama teman-teman kita bikin video. Kita tinggal gunakan CapCut, kita pakai HP kita sendiri. Bisa untuk pekerjaan, bisa untuk hobi, untuk jualan gitu kan. Terus kalau saya pengen video jedak-jeduk, ada kan yang di template-nya tadi tinggal pilih. Pokoknya kalau mau bikin video jedak-jeduk ya siapin dulu video shot-nya itu misalnya. Apa yang mau ditekankan pesannya gitu. Udah selesai baru pilih template. Untuk dari DPD Provinsi Jambi, untuk menggunakan proses aplikasi CapCut sendiri, saat pengeditan mesti dibuat dulu, dikirim. Maksudnya gimana Pak? Ya, nanti paling diumumkan yang terpilih di WhatsApp sama Bapak Ramdan, paling gitu. Iya, gitu aja. Iya, nanti ditaruh di website perpustakaan bisa. Oh Instagram, bukan di Instagram perpustakaan, di story bisa, di story nanti. Pokoknya dipantau akun Instagram Perpus DPD RI. Ya, mungkin nanti jam 2 ya Bapak Ramdan pengumumannya. Oh, jam berapa? Jam 2 apa jam 3? Ya kan? Eh 1 menit lagi loh.
10. Iya. Iya, pengumumannya nanti jam 2. Dipantau di akun Instagram Perpus DPD RI. Jangan lupa komen. Alamannya tuh perpus.dpd. Untuk Bapak Ibu yang ikut ikut lomba ya, ikut lomba yang buat video, nanti tolong dikirimkan sesuai dengan yang di link ini nomor handphone Pak Ramdan ya, kirim aja ke sana. Nanti jam 2 di story perpustakaan ya untuk ini pemberitahuannya. CapCut ada versi PC-nya juga, Pak. Tapi tetap jam 11.10 yang masuk ya. Nah, tambahin 2 menit. 11.12 nih. Kita tunggu ya yang masuk sampai jam 11.12 dan nanti itu diumumkan di IG perpustakaan siapa yang dapat nomor 1, 2, 3 penilaian dari Mas Sidik ya. Gitu aja ya Mas. Ibu. Untuk Bapak Eko ada CapCut versi. Kebetulan ada Pak. CapCut ini baik banget sih. Gratis juga Pak. Tinggal buka aja di Google CapCut. Nanti ada CapCut untuk PC. Di situ ada kayak live-nya juga Pak. Buat CapCut. Pertanyaan berikutnya. Untuk tema videonya apa? Yang ada di depan Bapak Ibu sekalian. Jadi nggak harus kemana-mana. Pokoknya bikin video random aja di depan. Yang penting Bapak Ibu paham bagaimana cara menggunakan CapCut-nya aja sih sebenarnya. Ada yang pakai lagu Slebel nih. Boleh, boleh. Lagunya JJ boleh. Kalau saya ada yang mau nanya-nanya, nanti yang di materi saya kasih nomor HP saya juga. Izin keluar ya. Dia ngambilnya. Di sini. Itu dihapus. Ya, oh ini nih Instagramnya Perpustakaan DPD RI. Oh iya. Ya, nanti pengumuman dimunculkan di story-nya akun Instagram Perpustakaan DPD RI. Dikirim videonya ke nomor WhatsApp Bapak Ramdan yang buat daftar tadi. Nah, terus kenapa saya suka mobile videografi? Kebetulan saya juga tergabung di komunitas skateboard di Parlemen. Namanya Parlemen Skateboarder. Akun Instagramnya ada yang main slap. Oh ya nggak apa-apa. Ini nih kenapa saya suka main video nih, akun Instagram saya nih di kalau sama teman-teman. Nah, ada video-video yang dibuat seperti ini. Iya. Nah, kenapa bisa menguntungkan? Ya, taruhlah misalnya kita punya brand, kita punya komunitas, kita angkat di sosial media, kita udah kerjasama dengan Bank DKI,
sudah disponsori sama ODD, dikasih sepatu, terus ada yang ngasih uang cash juga. Jadi kalau saya kita ditekunin sih lumayan ya, bisa menghasilkan, apalagi misalnya Ibu Bapak punya usaha online shop gitu. Tinggal dibanyakin aja konten videonya. Mungkin mengingat waktu, kalau nggak ada pertanyaan lagi ya Mas Sidik. Sepertinya sudah tidak ada, Bu. Dan hari Jumat pula ini. Ya, hari Jumat kita mau sholat Jumat. Sebelum mengakhiri, kita ada kenangan-kenangan dulu untuk Mas Sidik ya. Waduh. Terima kasih, Bu. Jangan dilihat nilainya ya, Mas. Waduh. Tapi tanda kasih kita dari Mas Sidik semuanya. Terus kalau untuk apa ya? Ayo, Bu Cici boleh. Pokoknya tanda kasih kita ke Mas Sidik yang sudah mengisi acara knowledge sharing hari ini. Pertama kali, alhamdulillah kita sukses semuanya bersama untuk kita semuanya ya. Sekalian saya tutup ya pertemuan hari ini ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang hadir secara fisik maupun daring. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya untuk acara kita bersama ini. Terima kasih. Mbak Tini. Nggak kelihatan tuh kabarnya. Ulang. Ramdan. Orang perpusnya mana ini, petugas perpus? Pustakawan.